yang namanya naluri kecurigaan atau tudingan-tudingan itu selalu berlaku dalam setiap pemilu dan tiap ada yang kalah gitu. Dan itu sudah dinyatakan misalnya oleh Pak Mahfud MD sendiri. Kalau nggak salah dia acara LC, setiap kali pemilu, setiap ada yang kalah pasti menyalahkan KPU. Aku koreksi tadi Bang Godari, Pak Mahfud memang bilang setiap yang kalah pasti bilang curang-curang, tapi dipotong ada kelanjutannya. Tapi waktu aku jadi hakim MK, aku pernah membatalkan hasil pemilu di sini. Saya memang pernah mengatakan bahwa setiap pemilu pihak yang kalah selalu menuduh yang menang itu curang. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Ketika saya menjadi ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh. Bicara mengenai kenapa 02 menang. Kalau saya meruntut saja kepada temuan-temuan dari survei yang memang menunjukkan bahwa dukungan mayoritas masyarakat itu kepada 02. Kalau hasilnya nanti kemudian ternyata 02 menang, bukan karena curang, tapi karena memang rakyat yang memilih 02. Itulah yang menjadi problem. Seolah-olah semua ini adalah sebuah desain kecurangan. Itu yang saya tidak setuju. Tapi kok rasanya ini kecurangannya terasa banget gitu loh. Yang ini gitu loh. Sangat terstruktur, sangat masif dan saya sekarang ngomong gini. Kenapa Kodari sangat membela Jokowi? Jangan dipotong dulu. Aku nggak yakin hanya digerakkan oleh duit. Sorry. Aku banyak, umurku udah 62 tahun sekarang. Nggak ada orang-orang yang bisa sedemikian hanya karena digerakkan oleh duit. Pertanyaanku, memang kalau bukan Jokowi yang memimpin negeri ini, akan rusak kalau dipimpin yang lain. Karena bisa nggak, kalau bukan Jokowi yang memimpin akan rusak negeri ini. Pak Jokowi tidak pernah ikut campur dan cawe-cawe baik MK maupun anaknya. Stoplah narasi curang. Kenapa harus di stop? Karena buruk untuk berangkat ke depan. Dan di masyarakat nggak terlalu gaduh. Itu yang membuat 01 dan 03 panik. Gitu satu detik aja, seandainya tidak ada narasi tentang menang satu putaran, nggak akan ada narasi kecurangan. Kan klaimnya datang dari pihak yang menang itu. Bahkan yang belum diaudit, dia udah bilang menang. Lalu orang lakukan kontra narasi. Satu putaran itu baik buat demokrasi apa buruk? Ini bukan soal baik dan buruk. Siapa yang lebih banyak, Bang? Betul, ya. Dibuktikan di mana? Dibuktikan nanti di perhitungan real. Iya betul, dibuktikan nanti, bukan sebelumnya. Siapa yang klaim kemenangan? Tanya sama Kodari. Ini yuk deketan itu, nggak usah pakai mic, tanya aja. Sebentar. 1000 Kodari bilang menang. Tetapi kalau Pak Prabowo menyatakan berharap menang nanti dan akan diumumkan, ya benar Pak Prabowo dong. Ya berarti dia salah kan? Loh, kalau bahkan dia 1000 kali salah. Pak Kodari bilang apa? Dia bilang sekarang juga menang? Tanya aja. Sekarang juga menang atau tidak? Sekarang menang. Sekarang sesuai real count atau tidak? Kalau real count sesuai, minimal yang rekapitulasi yang sampai dengan sekarang. Sampai dengan sekarang, angka 70% menang. Ya, kenapa orang yang bilang curang itu nggak mau tunggu sampai selesai real count? Gini. Ada yang curang sekarang. Ada itu curang yang bilang gini. Yang pernah ngomong curang itu Babi Haikal nih Twitternya 2019. Dia bilang, menang tidak identik dengan mulia. Kalah pun tidak identik dengan hina. Iya, tapi memang. yang curang pasti dijamin celaka. Iya. Babi Haikal. Memang itu yang saya bilang. Sampai sekarang nggak berubah. Tapi yang mengatakan itu Anda. Sampai sekarang nggak berubah. Bahwa yang curang celaka itu Anda yang mengatakan. Sampai sekarang nggak berubah. Bukan orang lain. Sampai sekarang nggak berubah. Jangan samakan diri kita dengan orang lain. Sampai sekarang nggak berubah. Anda kurang dengar apa? Sampai sekarang nggak berubah. Dia bilang yang curang celaka. Memang yang curang akan celaka. Yang curang sampai sekarang nggak berubah saya bilang. Anda mau bacakan Twitter saya kapan? Silahkan. Sejak awal, saya juga katakan tugas saya itu adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Itu yang saya katakan sejak awal. Ngomong dong dari awal, tuh orang kemarin nggak ngaku. Di akhir-akhir baru ngaku. Siapa bilang nggak mengaku? Nggak. Anda nggak ngaku dari awal. Loh. Pakai nyindir-nyindir Anies begini-begitu. Loh memang ada Anda nggak ngerti politik berarti. Oh siapa nggak ngerti politik? Loh memang ada harus. Saya partai politik, Anda partai politik nggak? Dengerin. Bukan, nggak perlu ikut politik. Makanya masuk partai politik biar paham politik. Tidak harus jadi maling kalau Anda untuk melihat maling. Siapa bilang partai politik maling? Gak ada yang bilang maling. Tidak harus jadi maling.
untuk menjadi untuk seorang maling nggak perlu. Makanya Tapi, Pak Haikal gini. Yang Enggak, benar. saya masih. Oh iya, silakan. Pak Karni yang menarik, kalau saya dari tadi Babi Haikal ini ngomong kita harus mengantar Pak Prabowo ke ini. Pak Prabowo, aku yang tadi berarti sebetulnya nggak ikhlas ada Gibran di situ gitu loh. Bener nggak gitu loh? Kalau dari kita harus antar, enggak aku kalau Gibran ikhlas enggak? Boleh saja. Begini, saya dengerin ya. Pertama, kalau tadi Iqbal bilang begitu, saya bilang saya tidak akan pernah berubah. Yang curang itu akan celaka, nggak akan pernah berubah. Jadi omong kosong lah kalau dia untuk membandingkan dulu begini, gagal. Ya usaha Iqbal gagal. Yang kedua, ya nggak ikhlas soal Gibran. Saya katakan Kita harus ngantar Prabowo kan Ya, karena nggak Prabowo harusnya. Gibran kan gitu loh. Kenapa? Itu udah Enggak. beberapa kali dikatakan Prabowo terus nggak Prabowo Enggak, Gibran gitu. Harusnya ceritanya dulu ada Bani Israel, ada Haikal yang mengatakan dulu juga begitu, ya, harusnya begitu. begini. Saya tidak pernah ambil pusing Pak Prabowo di belakangnya ada siapa, di depannya ada siapa, di sampingnya ada siapa. Dan saya tidak ambil pusing 1000 ulama, 1000 kiai, 1000 ustadz, 1000 ijtima, saya nggak ambil pusing. Tugas saya adalah mengantar Pak Prabowo dilantik menjadi presiden karena apa? Karena saya kenal beliau sejak beliau belum menikah. Saya tidak akan pernah berpaling untuk menjadikan Pak Prabowo ikut sampai mengawal, sampai melantik. Itu jawaban saya. Iya, tapi namanya presiden itu duit tunggal. Itu ada Prabowo, ada Gibran. Saya Gitu loh. menjawab. Jadi misalkan Rocky Gerung datang sama aku. Oke Rocky, aku nggak apa-apa sama kamu. Tapi sebelahmu itu loh, misalkan sebelahnya Kudori misalkan gitu. Loh, Jangan misalkan. Itu asumsi. Atau sebelahnya, enggak. Itu asumsi. Itu melekat terus di benak publik. Bahkan bagi mereka yang nggak bermain politik. Gitu. Kalau sepengetahuan saya ya, yang namanya naluri kecurigaan atau tudingan-tudingan itu selalu berlaku dalam setiap pemilu dan tiap ada yang kalah gitu. Dan itu sudah dinyatakan misalnya oleh Pak Mahfud MD sendiri. Kalau nggak salah dia acara LC. Setiap kali pemilu, setiap ada yang kalah pasti menyalahkan KPU. Jadi sebetulnya ini adalah pola yang berulang gitu loh. Itu berulang, tetapi Iya. apa yang spesifik dalam pemilu hari ini? Sehingga anak 11 tahun, kelas berapa itu? Saya habis ketemu anak 11 tahun. Dan dia baca itu, dia bilang, ya memang curang tuh. Kenapa curang? Ya itu yang sudah dibicarakan tuh apa namanya MK segala macam. Jadi sebetulnya kecurangan itu melekat jadi paradigma. Bahkan jadi ingatan semua orang itu. Anda bicara dengan millennials di dunia, mereka anggap begitu. Mereka nggak terlibat, mereka kalah, mereka menang, mereka kalah, nggak ada problem. Tetapi soalnya adalah imajinasi orang tentang kecurangan itu sudah mendahului semua usaha untuk Ya itu membenarkan. Bang, saya nggak mau masuk ke sana Bang. Karena apa Bukan, Bang? kenapa you nggak mau Kalau masuk di situ? bicara imajinasi, maka imajinasi orang akan berbeda-beda. Saya akan masuk kepada fakta. Coba. Saya nggak mau berbicara imajinasi. Saya tidak mau masuk kepada skema pemikiran yang Abang berikan. Nggak usah Kenapa? masuk di situ. Karena diskusinya Oke, nggak usah buat masuk, saya oke. bukan soal imajinasi. Oke. Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud membentuk tim hukum untuk mengusut dan mengumpulkan bukti dugaan adanya kecurangan pada pemilihan umum atau pemilu 2024. Berbagai temuan itu nantinya akan dijadikan bukti oleh TPN Ganjar Mahfud untuk mengajukan gugatan sengketa pemilihan presiden atau Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Tim ini akan bekerja dengan menyusun suatu persiapan untuk dihadapi nanti ke depannya, kata Deputi 360 TPN Ganjar Mahfud, Safril Nasution, di Gedung High-End Jakarta pada Senin 19 Februari 2024, dikutip dari Antara. Lantas, apa saja syarat menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK? Syarat permohonan sengketa hasil pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, terdapat pula ketentuan lanjutan terkait sengketa Pilpres yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menurut pasal 74 ayat 3 Undang-Undang MK,
permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU hanya dapat diajukan dalam jangka waktu maksimal 3 hari sejak Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 kali 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Dikutip dari pasal 74 ayat 3 Undang-Undang MK. Dalam hal sengketa Pilpres, pemohon adalah pasangan calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres peserta pemilu. Permohonan diajukan untuk menggugat penetapan paslon yang masuk pada putaran kedua maupun terpilihnya pasangan capres dan cawapres. Dalam hal permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas terkait kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. Pemohon juga harus menguraikan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Kemudian, MK akan menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK kepada KPU dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. MK menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi kepada KPU dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi, bunyi pasal 76 Undang-Undang MK. Apakah hasil pemilu bisa dibatalkan? Berdasarkan pasal 77 Undang-Undang MK, terdapat 4 jenis amar putusan MK terkait sengketa pemilu, yaitu permohonan tidak dapat diterima saat MK berpendapat bahwa pemohon dan atau permohonannya tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 74. Permohonan dikabulkan saat MK berpendapat bahwa permohonan beralasan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar saat permohonan dikabulkan oleh MK sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Permohonan ditolak saat MK berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan. Putusan MK mengenai permohonan atas PHPU Presiden dan Wakil Presiden tersebut wajib diputuskan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Sedangkan putusan PHPU anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD paling lambat 30 hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK. Paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dalam hal pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Bunyi pasal 78 huruf A Undang-Undang MK. Sementara itu, calon wakil presiden Mahfud MD bercerita ketika dirinya menjadi Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK pada tahun 2008 silam, pernah menjatuhkan vonis pembatalan hasil pemilihan umum. Mahfud menyebut vonis itu berupa pembatalan atau perintah untuk mengulangi proses pemilu. Ketika saya menjadi Ketua MK, pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah, pemilihan ulang maupun pembatalan penuh. Yang menang didiskualifikasi, yang kalah naik, kata Mahfud dalam keterangan video usai menghadiri pengukuhan guru besar tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada Sabtu 17 Februari 2024. Mahfud mencontohkan dirinya pernah memutuskan pembatalan sengketa pemilihan Gubernur Jawa Timur pada tahun 2008. Ketika itu, pemilihan gubernur terjadi persaingan antara Soekarwo Saifullah Yusuf dengan pasangan Khofifah Indar Parawansa Mujiono. Pemilu 2008 saat Khofifah dinyatakan kalah dari Soekarwo, kita batalkan hasilnya dan diulang, kata Mahfud MD.
Selain itu, Mahfud juga menyebut MK pernah menjatuhkan vonis atas pemilihan kepala daerah atau pilkada di Bengkulu Selatan dan Kota Waringin Barat. Ketika itu, pada pemilihan kepala daerah di dua lokasi tersebut, Mahfud menyebut pemenang didiskualifikasi. Hasil pilkada Bengkulu Selatan yang menang didiskualifikasi, yang di bawahnya langsung naik. Hasil pilkada Kota Waringin Barat sama dengan Bengkulu Selatan. Dan banyak lagi kasus di mana ada pemilihan ulang terpisah, daerah tertentu, desa tertentu, kata Mahfud. Tak hanya itu, Mahfud juga mengklaim bahwa istilah pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM muncul sebagai vonis pengadilan di Indonesia pada tahun 2009 ketika MK memutuskan sengketa pemilihan gubernur Jawa Timur yaitu Soekarwo dan Khofifah. Bermula dari vonis ini, Mahfud menyebut pelanggaran TSM secara resmi masuk hukum pemilu, termasuk undang-undang, peraturan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan peraturan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Saya waktu itu hakimnya, jadi ini bukan jurisprudensi, tapi termasuk di peraturan perundang-undang. Dan buktinya banyak pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi. Saya tangani ratusan kasus banyak. Ada yang diulang beberapa ini, tergantung hakimnya punya bukti atau tidak, atau sudah punya bukti berani atau tidak, kata Mahfud. Mahfud MD mengklarifikasi soal pernyataan dia tentang pemilihan umum atau pemilu curang. Mahfud mengaku dirinya memang pernah menyatakan bahwa setiap pemilu, pihak yang kalah selalu menuduh kubu yang menang curang. Jadi saya katakan setiap pemilu yang kalah menuduh curang. Sudah saya katakan di awal 2023. Tepatnya sebelum tahapan pemilu dimulai, tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab memang sering terjadi kecurangan, terbukti secara sah dan meyakinkan, kata Mahfud. Mahfud menyebut pernyataan itu keluar ketika awal pembentukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang dikomandoi oleh Hasyim Asyari pada awal 2023. Selain itu, Mahfud mengaku pernyataan lain juga dia ucapkan ketika diundang dalam salah satu stasiun televisi untuk meresmikan TV Pemilu. Saya katakan pada kesempatan saat KPU Hasyim Asyari dibentuk datang ke saya beritahu, awas bahwa ada gugatan pemilu curang. Begitu juga pidato terbuka saat pembentukan TV Pemilu di Trans TV pada awal tahun 2023, kata Mahfud.